wingi kae. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Berarti ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Diganti nganu iki. Bahas Bani Israel. Israel niku Nabi Yakub, julukan panggilan dari Nabi Yakub. Israel ya hamba Tuhan, il bila Tuhan nek cara basa Ibrani to. Israel nek cara basa Arab iso mungkin separo Abdullah, kawulane Gusti Allah. Kawulane Gusti Allah. Dijelaske ya mergo kan biyen terkenal ngayelan ya. Terkenal ngayelan tidak turune Nabi Yakub. Israel ya Nabi Yakub ya Bani Israel iki tidak turune Nabi Yakub. Di antara kalangan mereka sangat banyak sekali yang diutus jadi nabi ning Gusti Allah. Ini pancen berbuat tekan ya. Ya banyak yang iman, tapi banyak juga yang menentang. Bani Israel. Sampai pada puncak kejayaan mereka kan zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Dawud ngalahke Jalut, ya toh, Raja Tolut, terus Nabi Dawud mateni Jalut. Setelah itu Nabi Dawud diangkat menjadi nabi, terus memegang kekuasaan ketika itu diserahkan kepada Nabi Dawud jadi rojo, King David gitu. Nah, cara bahasa Inggris ya King David jadi rojo Nabi Dawud. Terus sebagai nabi beliau diberi mukjizat iso kayak apa ngelenturke baja ya, ngelenturke wesi loh di tangan beliau itu segera kaya dolanan iso ditekak-tekok iso cair iso jadi padet gawe baju zirah, baju perang. Bila zaman kreasi ini Nabi Dawud. Nabi Dawud sedo diterus ke putrane Kanjeng Nabi Sulaiman. Aku kejayaan Bani Israel ketika itu songko sungai Euphrates Al-Farat nek basa Arab ngasih sungai Nil ning Mesir, sungai Euphrates Al-Farat ning apa perbatasan Suriah karo Irak ya di utara itu sampai ke sungai Nil di Mesir. Mulakno saiki mereka banyak menslogankan The Great Israel ngono kae lho. Mereka itu ingin mengembalikan kejayaan seperti zaman Nabi Sulaiman dulu. Tapi zaman Nabi Sulaiman dulu itu legal kekuasaan resmi ya wis pancen ngono kuwi. Lah hari ini kan ilegal. Ngapa ya mergo mereka hanya mengatasnamakan agama kok, seakan-akan mereka mengikuti Yahudi. Tapi sebenarnya mereka bukan orang Yahudi. Orang Zionis itu kan Yahudi palsu. Yang mereka mengaku suku ke-13 apa jenis Yahudi Askenazi, Yahudi asli saja bukan, Bani Israel asli saja bukan. Ya ngono kuwi. Terus mereka menggunakan teks agama gayane iki nggo memulihkan kejayaan apa Bani Israel ketika King Solomon, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman kekuasaannya sebegitu luasnya, tapi mereka ya tetap kufur ya, kelawan nikmat Gusti Allah, terus nentang Nabi ini bahkan membunuh para nabi di antara mereka, dihukum oleh Gusti Allah berdiaspora, menyebar ke seluruh dunia, dilarang kembali ke tanah suci. Mereka kembali ke tanah Palestina, ke tanah sekitaran Baitul Maqdis itu sebenarnya kan dilarang. Tapi orang-orang yang punya agenda menguasai dunia memanfaatkan keadaan itu, terus etok-etok mlebu agama Yahudi, anak sebagian mana sing etok-etok mlebu agama Nasrani, anak sebagian mana ya etok-etok mlebu agama Islam. Ada sekelompok orang yang ketika diruntut ke atas ya pokoknya keturunan-keturunan suka wong-wong sekitaran pegunungan Kaukasus lah di sekitar Georgia antara gue terus ya dan lain sebagainya kini tak terus ke yang sampai hari ini mereka itu menjadi siapa saja itu geger gitu. Oke salah paham. Jadi mereka itu masuk ke agama Yahudi ya, merusak agama Yahudi dari dalam, terus memprovokasi orang-orang di dalamnya
ya agar memanfaatkan teks agama untuk politik kekuasaan internasional, mau ingin menguasai dunia lagi dari yang mereka sebut sekarang negara ilegal itu, negara Israel. Terus mereka sebagian lagi keturunan yang sama masuk ke agama Nasrani, juga merusak Nasrani dari dalam, sampai mereka membuat pecahan yang sangat banyak, termasuk pecahan Kristen Protestan dan seterusnya, yang sampai hari ini menjadi pecahannya sangat banyak sekali, ya keturunan dari orang-orang yang sama. Ya di antara mereka ada juga yang masuk ke agama Islam, juga merusak Islam dari dalam, membuat banyak khurafat, gawe dongeng-dongeng agama, sehingga orang akan melihat agama seperti sesuatu yang tidak masuk akal, ngono-ngonoan kayak terlalu banyak apa ya dongeng-dongeng yang dikarang, bahkan untuk memanipulasi umat agar tunduk kepada mereka melalui teks agama. Podo wae itu. Lah Bani Israel yang asli ya banyak juga yang malah menjadi korban hari ini. Ya korban dikuasai oleh orang-orang yang mengaku keturunan Israel, Bani Israel, tapi palsu, orang Yahudi palsu itu. Karena apa ya tingkah mereka sendiri, sehingga mereka terhina sampai hari ini, bahkan sampai kelak di hari kiamat kalau mereka tidak bertobat kan ngono. Tapi di antara mereka ada juga yang masuk Muslim, punya iman, derek Kanjeng Nabi, zaman Kanjeng Nabi kan oke. Sing isek ngayal ya oke. Ada juga yang masih berpegang pada agama mereka terus serius juga ada di kalangan para rabi-rabi apa ya kiai wong Yahudi ngono lah. Ada juga pastor-pastor yang berpegang pada agamanya di Nasrani ya juga ada. Jadi di antara mereka yang tidak mengganggu kita, kita harus respect. Meskipun sekarang ya secara politik, secara kekuasaan dunia, secara ekonomi dikuasai oleh orang-orang Yahudi palsu, orang-orang Nasrani palsu, bahkan orang-orang yang mengaku Islam tapi palsu. Kepalsuan, penuh kepalsuan. Lah kepalsuan itu bahasa Arabnya ad-dajjal, orang yang menjadi pemalsu ulung, pemalsu profesional, wong sing banget gerai, penipu profesional. Menduplikat berbagai macam hal yang dibungkus dengan kebaikan, tapi ternyata punya agenda yang ya ngono kae lah. Ini diterus ke ya. Yang penting kita masih punya iman kan, masih punya cahaya iman ini Kanjeng Nabi wis dieling gitu. Kita akan tetap dalam penjagaan Allah. Ya meskipun seperti yang kita ketahui Kanjeng Nabi ngabari tentang ad-dajjal gitu. Al-Masih, ad-dajjal, Al-Masih ki wong sing usap, wong sing penuh kasih sayang, pahlawan lah. Hero, superhero, pahlawan. Tapi ad-dajjal pahlawan palsu. Al-Masih itu pahlawan juru selamat. Tapi ad-dajjal juru selamat palsu, juru selamat tapi palsu. Seakan-akan saja mereka itu menjadi pendamai dunia, yang sangat hebat, tapi palsu. Agendanya seperti itu. Ya ternyata pengikut iblis, torekoh iblisiah. Jangan masya Allah. Ya kita dino iki arep piye meneh. Ya keadaane ngono, yang penting ya menebalkan iman itu saja. Mereka itu Al-Masihud Dajjal, juru selamat palsu. Lah di kalangan mereka akan dijanjikan oleh Allah besok Bani Israel sing ngayalan kuwi, sing zaman Nabi Sulaiman masih hidup terus beliau menguasai begitu luasnya wilayah kekuasaannya kan. Setelah itu Nabi Sulaiman kan melihat ada sosok jasad yang seperti tak berjiwa, menipu masyarakat, menipu rakyatnya, seakan-akan dia tampil sebagai Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman palsu. Ya wis enek sosok ad-dajjal ini, ad-dajjal si pemalsu itu. Tapi itu Sulaiman, ad-dajjal Sulaiman palsu, bukan Sulaiman yang asli. Itu kan duduk di singgasananya nganggu ali-ali nih Nabi Sulaiman gitu, cincin kerajaan Nabi Sulaiman, terus tampil sebagai Nabi Sulaiman. Terus akhirnya ya Nabi Sulaiman jaluk tulung ning Gusti Allah, ndonga tenanan, terus dikembalikan lagi kekuasaannya. Terus orang yang memalsu ini, sosok si pemalsu ini yang kalau dalam bahasa Arabnya ya ad-dajjal itu, tapi belum Al-Masih, belum. Ad-dajjal gitu saja, itu sudah ada di zaman Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman kan melihat indikasi wah ini akan ada penyalahgunaan kekuasaan, orang-orang yang ingin menipu, memalsu rakyat, masyarakat untuk menguasai kerajaan saya ini. Lah kuwi wis ana contone jasadan lho, nek cara ning Quran sampean sering krungu ceritanya Nabi Sulaiman sempat diambil alih kekuasaannya oleh si pemalsu itu tadi, penipu kan ngono to. Lah Nabi Sulaiman ada kekhawatiran, sehingga Nabi Sulaiman malah ndonga njaluk ning Gusti Allah, Rabbi habli mulkan apa jenenge la yang bakhili ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kerajaan yang setelahku tidak pantas lagi bagi siapapun. Dengan kata lain Nabi Sulaiman ini njaluk kerajaannya runtuh. Dengan kematian Nabi Sulaiman,
Nabi Sulaiman juga ingin setelahku sudah tidak ada satu orang pun yang bisa mewarisi kerajaanku lho. Dongo kuwi kan ngono. La yang bakhil hatimin ba'di. Dengan kata lain Nabi Sulaiman pengen asilah kerajaan ini njaluk diruntuhkan saja daripada diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kuwi mau sosok pemalsu itu tadi. Akhirnya kan setelah Nabi Sulaiman sedo, kerajaan beliau kan juga runtuh, hancur. Dengan skenario yang dibuat oleh Allah lah, dengan bermacam sebab yang pada akhirnya Bani Israel genti terjajah. Tidak turunin Nabi Yakub dulu, yang Nabi Yakubnya 12 anak. Ya termasuk keturunan Nabi Yusuf, keturunan Binyamin, keturunan macam-macam nih kok 12 saudaranya yang sampai pada Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu juga kan Bani Israel, anak turunnya Nabi Yakub itu, anak turunnya Israel kan ngaten. Sampai ya nanti kalau di kalangan mereka kan turunnya ke bawah ngasih Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Ibnu Maryam, nah, itu semua kan Bani Israel. Setelah kehancuran kerajaan Nabi Sulaiman, orang Bani Israel yang di sekitaran itu yaitu sebenarnya ya karena kekufuran mereka sendiri, karena mereka yang sering menentang perintah Gusti Allah, mereka yasa hukum Taurat dan lain sebagainya. Dan Nabi Daud kan dituruni Zabur. Nah, zaman Nabi Musa itu kan diturunkan kitab Taurat. Terus Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari Mesir, ketika itu balik neng tanah sekitar Baitul Maqdis yang hari ini Palestina itu yang dijajah Israel itu. Lah kan terus dikuasai oleh Raja Jalut. Mereka berdoa kepada Allah, angkat salah satu dari kami menjadi raja untuk bisa merebut kerajaan yang dikuasai oleh orang luar ini. Lah diangkat Tolut, lah Nabi Dawud ikut sebagai salah satu prajuritnya, lah kan Nabi Dawud yang berhasil membunuh si Jalut, pelintang batu satu senjata kecil tapi tepat sasaran. Nabi Dawud menjadi raja, terus lepas itu diteruskan putra beliau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar setelah sepeninggalan beliau kerajaannya juga hilang saja, karena tadi indikasi penipu itu tadi tuh, pemalsu yang sangat profesional palsunya, yang kalau dalam bahasa Arab ya Dajjal. Dan Bani Israel kan ketika dalam masa kehancuran kerajaan yang tadinya mereka itu nikmati berkuasa di rumah sendiri ngaten-ngaten itu, lah mereka karena kekufuran mereka dijajah oleh kerajaan lain dari luar. Yes, sokok Babilonia, Bibabil, Harut, Marut, kalau di Quran ya kan nonton kayak lagu Wama kafar Sulaiman walakin nasyayatin kafaru ya'limunan nasa dan lain sebagainya nih kata sangka kerajaan Joko. Bahkan ya macam-macam. Akhirnya Bani Israel meminta lagi kepada Allah, muga-muga Gusti nyuwun agar kejayaan Bani Israel dikembalikan lagi seperti zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud. Akhirnya mereka dijanjikan oleh Allah, oke, nanti akan saya kembalikan kepada kalian, tapi dieling-eling loh, engko nek tak turun ke sosok si penyelamat ini, ya kalian harus memuliakannya, mendukung perjuangannya, gitu toh. Akhirnya yang dijanjikan oleh Allah kan ditepati. Gusti Allah nurun ke Al-Masih yang dijanjikan untuk mengembalikan kejayaan Bani Israel. Sinten Al-Masih yang asli itu? Nabi Isa, ya toh. Gusti Allah nurun ke Al-Masih, Nabi Isa bin Maryam, yang kelahiran beliau saja sudah melalui mukjizat keajaiban toh, tanpa sentuhan laki-laki. Dewi Maryam gitu iso ngandung terus ngelahirke. Itu kan salah satu tanda dari Allah, ini Al-Masih, si juru selamat yang akan membangkitkan lagi kejayaan Bani Israel seperti zaman Nabi Sulaiman, seperti zaman Nabi Dawud. Tapi wong Bani Israel jenenge wong Yahudi yo, bukannya bisa membaca tanda-tanda dari Allah itu, malah mereka masih rebutan kekuasaan. Terus malah khawatir iki anak bocah sing masih muda ini, sing tembe lahir wingi sore gampangane, iki engko menggeser kedudukan kita. Dia dimuliakan kayak ngaku-ngaku Al-Masih apa? Nah, itu tuh malah Nabi Isa diburu mau dibunuh. Akhirnya disalibnya itu dipenteng, tapi yang mereka tidak ketahui Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Kan itu yang Quran dijelaskan itu. Diselamatkan oleh Allah. Nah, niku pada akhirnya ya selamat. Nabi Isa yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Nabi Isa tapi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Lah, dari sini kaum Bani Israel terbagi dua ini. Dari kelompok dua kelompok besar. Satu kelompok yang sudah percaya bahwa yang namanya Isa atau Yeshua atau Jesus kalau dalam bahasa Inggris akar kata yang sama, hanya pengucapan logat yang berbeda-beda itu toh, sing maraknya penyebutannya agak berbeda-beda. Ada kelompok yang percaya bahwa beliau adalah Al-Masih, benar-benar si juru selamat yang dijanjikan oleh Allah untuk memberikan Bani Israel itu. Mereka menjadi kalangan Nasrani, ya. Ada kalangan Bani Israel yang tidak percaya bahwa Al-Masih itu Isa.
Udu cah kae aku tetep yakin Gusti Allah ki arep nurun ke Bani Israel apa nurun ke Al-Masih, tapi udu sing jenenge Yesus kae anak haram kae. Mereka dituduh, mereka menuduh Dewi Maryam zina tanpa bapak itu. Orang percaya karo apa mukjizatnya Nabi Isa, anugerah dari Allah. Yang mereka tidak percaya bahwa Al-Masih adalah Isa kan dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi, kaum Nasrani. Kan ini tahu ceritanya. Lah, berapa ratus kemudian Nabi Muhammad yang masih juga saudara dengan Bani Israel dari pihak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dua anak, Nabi Ismail karo Nabi Ishak ya. Yang dari Nabi Ishak kan punya anak Nabi Yakub yang akhirnya dijuluki Israel itu, yang keturunannya disebut Bani Israel. Tinggal di daerah Syam, Palestina dan sekitarnya, Suriah itu kan di utara. Lah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, terus dengan Dewi Hajar dengan ibunya kan tinggal di daerah Mekah, yang keturunannya sampai bawah ya ngasih Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Jadi kira isek dulur tapi dulur tunggal mbah. Ini kaya ponaan lah, kaya sepupu jauh, kaya sepupu jauh tapi kan isek dulur. Nah, Kanjeng Nabi diturun ke wahyu ning Gusti Allah, diangkat menjadi Rasulullah dari keturunan Ibrahim jalur Ismail, Nabi Ismail, mengingatkan kesalahpahaman kedua kelompok ini. Dulure saka dulur lanang iki lho, Bani Israil dari keturunan Nabi Ishak, dari Nabi Yakub. Orang ngono, kowe cah loro kowe kuwi padha-padha salah. Sing percaya bahwa Al-Masih adalah Nabi Isa, ya berlebihan. Karena saking mengagungkannya mereka kepada Nabi Isa sampai menyembahnya, ya, itu kan melewati batas. Menungso tetap menungso, meskipun sangat mulia kita muliakan dengan kemuliaan yang tidak sampai kita menuhankannya, loh. Dijelaskan oleh Kanjeng Nabi melalui wahyu dari Allah di dalam Al-Quran, kan? Terus Nabi, wong Yahudi ya dielingke, kowe kleru cah, orang ngono, kae sing mbok tuduh anak zina kae. Sing kowe ora percaya nek kaya Al-Masih. Kaya Al-Masih tenan, kaya jane Al-Masih tenan, juru selamat tenan. Dikirim ning Gusti Allah nggo nyelametke Bani Israel ben bangkit. Lah kok malah harap mbok buru arep mbok pateni. Dijelaskan dengan Nabi, lah banyak dari karangan Bani Israel yang tadinya menganut agama Yahudi ataupun Nasrani, zaman Kanjeng Nabi terus mengikuti Kanjeng Nabi menjadi Muslim, itu juga banyak. Sampai hari ini pun juga banyak. Kan ngaten to. Neng sekarang banyak kepentingan yang dari keturunan orang-orang yang pancen atine pikirannya rusak gue ya ingin menguasai dunia itu, yang saya tadi bilang mereka itu pura-pura masuk ke agama Yahudi sejak ada kerajaan Khazar itu kan, terus mereka berdiaspora terus ngaku-ngaku Bani Israel karena anak Nabi Yakub hanya 12 sehingga ada 12 suku Bani Israel, mereka mengaku suku ke-13 suku Askenazi, sehingga mereka masuk agama Yahudi ngaku-ngaku suku ke-13 Bani Israel. Tapi di kalangan mereka juga orang yang buat kerusakan ini ada yang masuk ke agama Nasrani, ada juga yang masuk ke agama Islam yang juga merusak agama dari dalam. Tapi di antara kitab-kitab suci, orang Nasrani dan orang Islam itu sama-sama percaya bahwa Al-Masih adalah Nabi Isa. Kita paham toh? Tapi orang Islam menempatkan Nabi Isa sesuai proporsinya. Sangat kita muliakan, sangat kita hormati, bahkan kita itu tidak sempurna imannya ketika kok tidak percaya bahwa Nabi Isa Maryam adalah Rasulullah, adalah Al-Masih. Kan umat Islam tidak boleh, tidak percaya, harus percaya keimanan kita, yakin dari Al-Quran, kan nggak sesuai proporsinya. Kita muliakan, kita hormati, tapi tetap kita menganggapnya manusia yang merupakan utusan Allah, yang merupakan Al-Masih, Al-Masih Isa bin Maryam, ya kan? Juru selamat itu tadi. Tapi apa jenenge, orang ini juga percaya, tapi kepercayaan orang Nasrani bahwa beliau adalah Al-Masih berlebihan, ya, tapi yang jelas sama-sama percaya bahwa Al-Masih adalah Nabi Isa bin Maryam. Yang tidak percaya hanya siapa? Hanya orang Yahudi, ya kan? Yang sejak awal kira percaya nek Isa kayak Al-Masih, langsung diburu mau dibunuh itu kan, disalib. Jadi orang yang bisa dimanfaatkan, orang-orang Yahudi masih menunggu Al-Masih yang mereka nantikan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Gusti Allah tahun janji Bani Israel akan dibangkitkan lagi seperti zaman Nabi Sulaiman gitu. Mereka masih menunggu karena mereka tidak pernah percaya bahwa yang namanya Al-Masih itu adalah Isa bin Maryam. Mereka masih menunggu, siapa tidak tahu, mereka juga tidak tahu, masih menunggu sampai hari ini. Itulah kenapa orang yang punya agenda untuk menguasai dunia dari Baitul Maqdis, dari sekitar Yerusalem itu, yang bisa diajak kerjasama hanya orang Yahudi. Ayo kita rewangi agenda untuk menunggu kedatangan Al-Masih yang dijanjikan oleh Tuhan
untuk mengangkat derajat kalian, sehingga mereka yasa agar apa yang dibutuhkan tanda-tanda kehadiran Al-Masih itu mereka siapkan. Sapi merah lah, apalah, menguasai sebagian besar tanah di Syam, Palestina sekitarnya. Itulah kenapa mereka ingin mencaplok bagian selatan sampai Jordan, sampai Mesir ya diganggu toh, sampai Suriah, sampai Irak pun, sampai sungai Yufrat itu tadi toh, Al-Farad, sampai sungai Nil, sehingga agak mirip dengan kekuasaan Nabi Sulaiman ketika itu kan gitu. Direko ben iki benar-benar memenuhi mukjizat loh, memenuhi wahyu yang sudah dijanjikan kata loh. Sehingga orang-orang Yahudi ini percaya karena mereka masih menunggu Al-Masih yang dijanjikan itu. Lihat dimanfaatkan oleh orang yang ingin menguasai dunia itu tadi. Mereka nanti di kalangan mereka akan tampil sebagai pemimpinnya dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan ini, mengaku bahwa sayalah Al-Masih, sayalah juru selamat, sayalah si superhero yang ditunggu, yang dijanjikan oleh Allah itu. Tapi dia itu sebenarnya Al-Masih Ad-Dajjal, juru selamat palsu. Ad-Dajjal pemalsu ulung. Mana loh ceritanya? Dan yang bisa mereka tipu hanya orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak percaya bahwa Nabi Isa bin Maryam adalah Al-Masih. Orang Islam, orang Nasrani dibegitukan tidak bisa, karena mereka tetap kekeh yang namanya Al-Masih itu ya hanya Nabi Isa bin Maryam, Yeshua atau Jesus atau Yesus kalau dalam lidah mereka di sini. Itu toh aku lalu lagi sampean ngerti, kalau paham ini apa yang terjadi di sana itu sampean mulai naik gambaran, oh pantas ngono, sehingga juru selamat palsu ini nanti hanya bisa mati dibunuh, yang bisa membunuhnya hanya Al-Masih asli. Sehingga semata ini Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal kan hanya Al-Masih Isa bin Maryam toh, Al-Masih asli Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Loh, teng hadis-hadis Kanjeng Nabi lah menjelaskan seperti itu, bahwa yang bisa membunuh Al-Masih palsu ini, aku ngopo ya kowe le kok malsu aku ya. Ini bisa ketakut yang bisa membunuh Al-Masih palsu hanya Al-Masih asli Kanjeng Nabi Isa bin Maryam. Nah, sebelum Kanjeng Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah untuk menyelamatkan ya Bani Israel dan seluruh umat di dunia, karena sekarang kezaliman ini yang merajalela kan, cara ibaratnya kan hampir mustahil dilawan karena sangat terstruktur, sangat sistematis, sangat masif apa yang mereka lakukan untuk menguasai dunia ini toh. Ya, sehingga ya Allah nanti yang turun tangan menurunkan juru selamatnya Al-Masih yang asli Nabi Isa bin Maryam. Tapi sebelum Nabi Isa bin Maryam diturunkan, orang yang ngaku Al-Masih ini tadi, Al-Masih palsu tadi, Al-Masih Dajjal, kan untuk meniru Nabi Isa, dia akan meniru seakan-akan seperti punya mukjizat yang mirip dengan Nabi Isa bin Maryam. Loh. Lalu yang hadis-hadis si Al-Masih Ad-Dajjal ini, si pemalsu ini, itu kan dia seakan-akan bisa menghidupkan orang mati. Enak tak? Dibelah iso urip meneh, terus bisa menyembuhkan orang yang buta, terus bisa wis kaya mujizate Nabi Isa lah. Terus sapa sing gelem percaya karo aku, kowe tak wenehi kenikmatan surga. Sapa sing ora percaya, kowe tak siksa neraka. Disodorkan api dan air. Tapi Kanjeng Nabi jelaske, apinya dia atau nerakanya dia adalah surganya orang mukmin. Tapi surganya dia, airnya dia adalah api nerakanya orang mukmin. Mula wong mukmin dia kudu bersabar full menghadapi fitnatul Masihid Dajjal. Fitnahe juru selamat palsu ini. Kenapa disebut fitnah? Karena cobaan yang sangat amat berat sekali, tapi membingungkan. Kaya bener tapi ora bener, kaya bener ora bener tapi kok kaya bener loh. Tidak banyak orang menyadarinya loh. Itulah kenapa disebut fitnah. Cobaan yang sangat membingungkan, sangat menggiurkan, sangat berat sekali. Oh no, ngasih di antara orang mukmin itu kan ada yang jalan-jalan di melewati kuburan kan, ngasih muni, andai saja saya yang berada di bawah bumi, kan kita mati loh, ngerasa nih nggowo iman di atas bumi, menghadapi fitnah ini sangat berat sekali. Tapi orang mukmin kan tidak boleh bunuh diri, tidak boleh mengakhiri hidupnya, sehingga dia tetap menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia tetap hidup, kalaupun berharap ingin mati pun sesuai dengan takdir Gusti Allah. Mana toh orang kena kok mengakhiri diri sendiri. Aku ngasih pingin, jadi aku pengen nih manggon ning isor bumi wae, ning dhuwur bumi abote kaya ngene. Saking abote ketika si Al-Masih palsu ini muncul ke permukaan, membuat fitnah yang sangat besar. Fitnah dalam arti cobaan yang sangat berat, membingungkan karena pahlawan palsu itu tadi, juru selamat palsu. Sampai ketika sudah dipenuhi kezaliman seluruh dunia, Gusti Allah nurun ke pitulungane. Gitu. Kalau dalam eskatologi Islam, Islamic eschatology, itu kan kita mengenal ada yang menyebutnya Imam Mahdi, ada yang menyebutnya Al-Masih
Isa bin Maryam, dan seterusnya diturunkan oleh Allah. Tapi karena teks agama ini, sekali lagi yang saya bilang tadi, banyak orang-orang yang sama keturunan dari orang yang merusak agama Nasrani, juga keturunan yang sama dari orang-orang yang suku itu merusak agama Yahudi dari dalam, sehingga Yahudi palsu itu tadi, Askenazi, juga mereka banyak di antara mereka yang juga masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Dia memanfaatkan teks agama ini, orang-orang yang ngaku Nabi, anak saya ngaku aku Nabi Isa, anak saya ngaku aku Ki Mahdi, anak saya ngaku lah, dan lain sebagainya. Kan banyak dajjal-dajjal kecil loh, sebelum dajjal yang Al-Masih ini muncul, cara mendikankan Nabi itu, Nabi palsu pirang-pirang, saya ngaku Al-Mahdi, saya ngaku Nabi Isa, saya ngaku Al-Masih pirang-pirang. Itulah kecerdasan iman, dengan cahaya iman dari Allah itu tetap harus kita jaga, ben paham fenomena hari ini. Ngerten. Lagi mau ayat tentang Bani Israel, kok mau dimai teman-teman, karena kalau tidak dijelaskan latar belakangnya dulu, nanti saya bilang tentang Bani Israel, bayangannya dikira negara yang dijenengi Israel kayak, padahal enggak. Latar belakangnya itu tadi loh, Bani Israel itu anak turunnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu julukan lainnya adalah Israel, hamba Tuhan atau Abdullah, karena beliau adalah orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan selalu beribadah, menghidupkan malam dengan ibadah, siang beliau lewati dengan banyak berkebaikan, poso, dakwah, nulung, dan lain sebagainya. Israel, anak turun mereka yang asli itu Bani Israel. Tapi hari ini jangan salah, banyak orang yang ngaku-ngaku Bani Israel, tapi Bani Israel palsu. Wong sing asli wing ngayelane kaya ngono. Ya ta. Napa meneh sing palsu? Karena sing asli ngayelan iki banyak punya otak licik ini saja diakali. Bisa diakali dengan orang-orang yang palsu-palsu itu tadi. Wong Islam palsu, wong Nasrani palsu, wong Yahudi palsu. Yang kalau dalam suku Yahudi mereka mengaku sebagai suku ke-13, suku Yahudi Askenazi, ya ta? Sing Kristen, sing Nasrani, itu sulit dikit-dewi. Siapa mereka-mereka? Sing mlebu ning Islam, siapa saja mereka-mereka, itu sulit dikit-dewi. Nek tak buka neng gini ya. Tapi indikasinya harusnya polanya bisa diketahui. Seneng ngapusi, seneng memalsukan bermacam hal, memalsukan sejarah, memalsukan kuburan, situs-situs makam, memalsukan ajaran, memalsukan pemalsu itu tadi. Seakan tampil orang yang baik, pahlawan, superhero, Al-Masih, tapi ad-dajjal, palsu. Nah, itu duplikator. Unika. Sehingga ketika kita membaca ayat tentang Bani Israel nanti, us paham kodimai kui, kita paham permasalahan loh. Paham permasalahan sejak akar masalahnya itu jane iki ngopo kok ngono. Ya niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wes to dimulai ngaji niki. Wis jam 11-an ya. Oh jelas apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ila hadratin Nabi Mustafa. Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Wa jami'u lillahi wa jalla. Syekhi kayak masalah. Berarti هذا الكتاب سيدنا السيد سيدنا المخالف وأصولهم وفرائهم وشيخهم على سلسلتهم والآخرين نفعنا بهم لنا ولهم الفاتحة الحمد لله. Iya Nabi. Apa ini? Zaman ada Korea Bulak Selera Jagiri Marto. Zaman ajazani lal mudah. Lana walahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, he Bani Israil, pada turune Israil. Ai aulad Yakub, ai aulad Yakub. Tegese putra-putrane Nabi Yakub alaihi salam.
Udkuru padha ingo sira kabeh, ingatlah kalian nikmati ya. Nikmati ing nikmat ing sunalati nikmat sila alati anam tukang paring nikmat sapa ing sunali kang ngatasi sira kabeh ala abaikum tegese ngatasi pira-pira bapak ira kabeh kepada leluhur kalian sudah saya beri nikmat yang sangat banyak sampai kepada kalian hari ini. Bagaimana injaknya saya menyelamatkan min Fir'aun saking Fir'aun ketika Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun di Kipti di Egypt di sekitaran Mesir. Fakil bahrilan kapiyae segoro ketika lautan terbelah ditulung tuh nikmat kok Gusti Allah. Wa tadlil homan lan ngiyup-ngiyupi mendung ketika sangat terik panas pol-polan ngasih do klenger ning Gusti Allah diwai mendung mego agar mereka tidak kepanasan. Wa dari salen kurang-kurang kabeh bi antaskuruha carane sira kabeh eling kalian ingat kepada nikmatku adalah dengan bi antaskuru lan syukur sira kabeh ing nikmat. Bitaati carane syukur. Tadi kan cara untuk mengingat nikmat adalah dengan bersyukur. Caranya syukur bitaati. Oleh syukur bitaati lan taat ingsun untuk mentaatiku. Wa aufu lan padha nuhono sira kabeh. Tepatilah aufu. Tepati nuhono sira kabeh biati lan janji ingsun. Perjanjianku tepati. Kowe aja do ingkar janji. Alladzi ahdi sila alladzi ahadtuhu. Kang janji sapa ingsun ing ahdi ilaikum masyarakat kabeh bene minal iman ya tasing iman di Muhammadin kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya sudah membuat perjanjian dengan kalian sudah ditulis dalam kitab kalian sejak Taurat terus diturunkan lagi kepada Nabi Isa di kitab Injil bahwa saya akan menurunkan Rasul Nabi penutup dari seluruh Nabi dari kalangan keturunan Nabi Ibrahim dari Jarul Ismail yang akan turun di Makkah kota Mekah dan akan hijrah ke Yathrib di Madinah. Orang itu, Nabi itu tidak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kan kalian sudah buat perjanjian dengan saya, sudah saya janji untuk kalian beriman kepadanya. Tepatilah janji itu. Iman kelawan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Somong-somong sira kabeh nepati janjimu. Perjanjian denganku, kalian tepati, kalian penuhi, mbok tuhoni. Ufi mongko nuhuni sapa ing hati lan janji nira kabeh maka aku akan menepati perjanjian dengan kalian semua alladzi ahdikum silati ahdukan janji sapa ing sira kabeh ben tapi sing ganjaran nang ngatasi ahdi bidul jannati lan mancing swarga ya di akhirat kelak pada akhirnya masuk surga. Kalau di dunia ya perjanjian Allah untuk membangkitkan lagi Bani Israel itu tadi mulai diturunkannya Al-Masih yang dijanjikan yaitu Nabi Isa bin Maryam akan ditepati dan kalian akan jaya lagi kalau kalian juga menepati janjiku. Kalau kalian iman dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu juga memuliakan Nabi Isa, juga memuliakan Nabi Isa, Nabi Musa, ya tak? Jadi orang yang dimuliakan kaum Nasrani dimuliakan juga oleh orang Islam. Nabi Isa, ya tak? Isa bin Maryam, Jesus, Yesus itu kita memuliakan juga. Terus kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi yang memuliakan Nabi Musa, memuliakan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya itu kan orang Islam juga memuliakan nabi-nabi yang dimuliakan oleh orang Yahudi. Jadi kalau kamu beriman kepada Nabi Muhammad maka kamu sebenarnya tidak meninggalkan agama kalian, tidak meninggalkan para leluhur kalian, tidak meninggalkan orang-orang yang kalian muliakan, justru semakin menguatkan penghargaan, penghormatan kalian kepada para leluhur kalian yang kalian hormati, yang kalian muliakan kan? Tapi kalau hanya beriman ke seperti orang-orang Nasrani misalnya, mereka memang memuliakan Nabi Isa tapi mereka tidak memuliakan Nabi Muhammad. Kalau orang Yahudi misalkan, ya mereka hanya memuliakan Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dan seterusnya, tapi mereka tidak memuliakan Nabi Isa, bahkan memfitnahnya tuh, menuduhnya anak zina, bahkan memburunya akan dibunuh itu kan. Apalagi Nabi Muhammad, mereka juga tidak mengimaninya. Tapi kalau iman kepada Nabi Muhammad, paket lengkap seluruh Nabi, seluruh Rasul, seluruh orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, ya dihormati dan dimuliakan sebagaimana mestinya sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, kan tepati janji kalian, imanlah kepada utusanku yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka aku akan menepati janjiku kepada kalian. Wa iya jalan ingsun farhabuni wong padha wedya sira kabeh ingsun khafuni tegese wedya sira kabeh ingsun fitar wafai ing dalem ninggalake nuhoni bi iklan ahdi itu nahari itu saliyane ingsun aja wedi maring saliyane aku ngendikane Gusti Allah jangan takut kepada selain Allah. Menika bismillahirrahmanirrahim wa aminu bima anzaltu
wa aminulan imano sira kabeh bima lan perkara silima asal tukang nurunake sapa ingsun ben minal Qur'an nyata sing Qur'an nusaddiqan hal yang membenarake lima maring perkara silima aku tetep sertane sira kabeh. Quran juga membenarkan apa-apa yang berada bersama kalian, kitab Taurat itu. Kalau yang Nasrani ya kitab Injil itu loh. Quran juga membenarkan bahwa Nabi Isa diturunkan kitab Injil oleh Allah, ya kan? Quran juga membenarkan Nabi Musa diturunkan kitab Taurat oleh Allah, Taurat. Nah, cara saya jelas Taurat. Ini kok Nabi Dawud diturunkan kitab Zabur. Quran membenarkan. Jadi Quran itu membenarkan apa-apa yang berada di tangan kalian. Benar-benar Taurat nyata saya kita Taurat bimuwafaqatihi kelawan nocokin Al-Quran dalam maring ma fitauhid dan tauhid wanubuat dan kenabian. Quran juga sama menggencarkan tentang tauhid, keesaan Allah, bahwa sang pencipta itu adalah satu, maha tunggal, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner, tidak ada aliansi, tidak ada yang menyertainya. Gusti Allah tidak membutuhkan apapun, siapapun, maha berkuasa mutlak. Itu kan tauhid, tunggal, satu-satunya, la syarikah, tidak ada persekutuan bagi Allah, tidak ada persekutuan. Persekutuan ini syirk itu persekutuan atau aliansi atau berserikat, ya, perserikatan ini toh, serikat yang kerjasama. Gusti Allah butuh kerjasama, tidak butuh kepada apapun. Tanpa partner, tidak butuh aliansi, tidak butuh serikat, tidak butuh sekutu dan sebagainya. Maha suci Allah dari keseluruhannya itu, dibersihkan sebersih-bersihnya. Maha suci Allah yang maha tunggal, maha esa. Tauhid sama, perintah di Taurat juga seperti itu, perintah di Injil juga seperti itu. Kalau ada penyelewengan itu diantara umat kalian sendiri, kan ngaten. Tapi oke kok, wong sing nyekel agama Yahudi yang asli, yang ortodok itu ya tauhidnya bener, hanya mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya disembah, tidak ada yang lain. Ya meskipun mereka punya kelemahan, sulit untuk iman kepada Nabi Isa, apalagi iman kepada Nabi Muhammad. Itulah mengapa mereka tetap di agama Yahudi. Nah, dari iman karena Nabi Muhammad ya malah Islam loh. Nah, di kalangan Nasrani juga ada pemeluk agama Nasrani yang asli, yang ortodok, yang masih murni. Mereka benar-benar tauhid, mensucikan Allah dari sekutu, serikat, aliansi dan sebagainya. Tidak menyembah apapun selain hanya Allah yang maha saja. Tidak menganut konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, tidak. Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka tetap menempatkan Yesus sebagai Rasul, Rasulullah, Kanjeng Nabi Isa. Masih ada di kalangan Nasrani yang punya konsep tauhid tunggal. Nah, tentu. Tapi kelemahan mereka masih tetap belum iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya kalau dia iman kepada Muhammad tidak di Islam loh, kan? Tapi konsep tauhid yang diperintahkan murni di dalam kitab Injil, juga yang diperintahkan murni di dalam kitab Taurat, masih ada yang memegang itu, berpegang teguh. Karena selain konsep tauhid yang warna-warni, beraneka macam, itu pasti kreasi berbagai macam kepentingan yang merusak agama itu dari dalam. Misalnya konsep Trinitas di dalam kekristenan pun itu kan juga baru berapa ratus tahun setelah Nabi Isa, kan gitu. Itu kan karena ada politik kekuasaan, terus dicocokkan dengan apa jenis mitologi Yunani ketika itu agar diterima oleh masyarakat, sehingga dimasukkan konsep yang seperti itulah. Ada konsep Tuhan, anak Tuhan dan lain sebagainya, ya. Sama seperti adewe ngerti ada di mitologi Yunani itu kan Hercules, itu kan dianggap anak dewa, itu manusia setengah dewa, anak dewa, ya persis. Karena keyakinan orang-orang Yunani ketika itu, orang Romawi, orang Rom seperti itu, ya dimasukkan ke dalam konsep kekristenan, sehingga merusak Kristen dari dalam. Sehingga siapa yang mereka anggap lebih pantas untuk menjadi anak Tuhan, ya yang mereka muliakan, Nabi Isa. Oh berarti ki podo ya kayak Hercules kae anak dewa. Terus beberapa mitologi yang lainnya dari dewa yang lainnya yang konsepnya sama seperti itu. Dewa matahari terbit kapan? Oh tanggal 25 Desember, terus dianggap hari lahirnya dewa matahari. Karena di situ kan musim salju, 22, 23, 24 itu gelap, tidak ada matahari di daerah utara itu. Nah, kutub kan biasa tertutup semua. Tanggal 25 mulai muncul, sehingga tanggal itu dianggap sebagai hari lahirnya dewa matahari. Oh dewa itu ya sama seperti yang kami muliakan, dewa kami. Siapa dewamu? Isa, Yesus kalau lidahnya orang barat itu kan. Sehingga ya sudah lahirnya Yesus itu ya sama dengan yang dimaksud lahirnya dewa matahari itu tanggal 25 Desember kan, akhirnya gitu toh. Kalau kita cocokkan dengan kelahiran Nabi Isa yang asli di sekitaran Syam, di sekitaran Baitul Maqdis, Yerusalem, mustahil tanggal 25 Desember. Musimnya, keadaannya ya tidak cocok sama sekali, tidak mungkin 25 Desember. Dan jangan lupa Baitul Maqdis, Yerusalem yang hari ini itu
sekitar Palestina dan sebagainya. Apa enak salju ngawur? Sekarang perayaan kelahirannya kan di mana-mana salju. Oke lah, itu ada yang menganggap itu budaya. Tapi yang jelas sudah ada pelencengan di sini, gitu, dan sebagainya. Tapi orang Nasrani yang asli, yang masih berpegang tauhid, tidak terpengaruh untuk menyembah apapun selain Allah, itu masih ada. Masih ada berpegang pada itu. Nah, niku, jadi konsepnya tetap tauhid. Jadi mereka tetap memuliakan Yesus yang tertinggi di antara umat manusia, karena mereka kan tidak iman kepada Nabi Muhammad, toh, yang diimani paling pol kan Nabi Isa itu kan, tapi tetap menganggapnya ya manusia, bukan Tuhan. Itu juga masih ada. Jadi ya tetap perintahnya di dalam Taurat maupun Injil itu tauhid. Kalau ada kerusakan atau beberapa susupan, sisipan dari berbagai macam pengaruh budaya sekitar yang merusak akidah itu muncul belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kitab sucinya dikurangi, ditambah, nanti versi apa berubah lagi, karena semua terjemahan toh. Apalagi kitab yang mereka sebut Bible itu, katanya Injil itu, lah itu kan ganti versi, ganti terjemahan, terjemahannya dikurangi, ditambah, sisipan dan sebagainya. Nah, karena ya tidak ada kitab teks aslinya. Terjemahan bisa sudah geser dari teks asli, gitu. Nanti terjemahan ini ke bahasa Yunani ya, diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris, geser lagi, terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, geser lagi, tidak sesuai dengan teks aslinya, yang sebagai rujukan untuk kembali lagi pada mana asli tidak ada. Gitu. Kita Taurat hari ini juga begitu, banyak yang meragukan mana teks aslinya, tapi Quran alhamdulillah masih ada sampai hari ini, dilestarikan. Hilang satu huruf saja pasti ketahuan, karena penghafalnya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Gitu. Terus setiap percetakan untuk terbit dites, dicek satu persatu. Itulah kenapa ngaji itu tradisinya dari dulu ada depan toh, adu ngarep, santri membaca disemak oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh ulamanya. Terus seperti itu. Untuk apa? Ada satu huruf saja berubah, ketahuan. Originalitasnya itu tetap terjaga. Itu keunggulan Al-Quran, kitab suci yang tetap suci, kan gitu toh. Tidak ada campur tangan manusia. Sehingga haram menulis Al-Quran hanya terjemahannya saja secara total tanpa menyertakan teks huruf asli dari Al-Quran. Untuk menghindari itu tadi, terdistorsi terlalu banyak, gitu? Terlalu banyak kerusakannya kalau hanya terjemahan. Maka kamu tidak boleh kok menulis Al-Quran lengkap total itu hanya kamu salin terjemahannya saja total, itu tidak boleh, diharamkan. Boleh secara lengkap, tapi teks aslinya bahasa Arab harus tetap disertakan. Sehingga kalau ada apa-apa pada terjemahan, masih ada rujukan untuk mencari kebenarannya. Benar, paham toh? Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Musaddiqan lima ma'akum. Quran ini membenarkan apa-apa yang ada di tangan kalian, yang beserta kalian. Kitab kita diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunun ojo ono sira kabeh ojo ono iku awal kafirin, dan kawitane wong kang kafir, awal orang yang kafir, mengkufuri, mengingkari, melawan, menentang, menutup diri, tidak mau menerima bihi kelawan kitab Quran, firman ahli kitabnya, saking ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Li anna khalafakum tabaun lakum, li anna khalafakum krono sak temene wong kang buri sak buri nira kabeh, orang yang di belakang kalian, generasi setelah kalian itu tabaun manut, menjadi mengikuti lakum maring sira kabeh, karena kesalahan tokoh agama mereka di masa lalu, hari ini ya terus menerus kesalahan itu dipegang. Kalau dalam agama Nasrani, karena ada Paulus yang berkata begini dan begitu, revisi perjanjian baru dan seterusnya, terus hukum di dalam Injil itu dirubah, hukum Taurat dirubah atas perkataan mungkin apa jenenge yang tidak disadari oleh orang banyak, apa yang diputuskan oleh Paulus, sampai hari ini diteruskan ajaran yang melenceng itu. Kalau dalam agama Yahudi juga banyak begitu, ulama mereka, gampangannya tokoh agama mereka yang dulu melenceng, mengurangi atau menambahi di dalam kitab suci mereka, ya generasi setelahnya ya mengikuti kesalahan itu terus menerus sampai kesalahan itu semakin parah, semakin parah, semakin parah. Mulu hati-hati, itulah yang saya sering sebut sebagai dosa jariah. Kesalahan, keputusan, kebijakan, pendapat yang kita keluarkan hari ini, yang dijalankan oleh sosial, masyarakat besar, itu nanti
kesalahan yang satu diteruskan oleh generasi selanjutnya, ke satu menjadi lebih parah, diteruskan lagi lebih parah, lebih parah, lebih parah lagi. Yang memulai awal tadi tumpuk menumpuk karena dia menjadi cikal bakal kesalahan itu, dosa jariah. Mula kalau sudah menjadi tokoh di depan, hati-hati. Hati-hati dalam berstatement, dalam berpendapat, dalam mengajak sesuatu, dalam membudayakan hal tertentu, harus hati-hati. Kalau tidak, jangan sampai dia melakukan kesalahan tanpa disadarinya. Yang repot itu tanpa disadarinya itu. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau kita ngaji kemarin itu kan di ayat sebelumnya, mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak merasa, tidak menyadarinya. Maka kalau mau siap menjadi tokoh, orang yang di depan, entah tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh sosial, tokoh masyarakat, ya sinau dhisik, belajar yang serius agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sehingga tidak menjadi dosa yang terus mengalir itu tadi, dosa jariah. Dan kalau memang ada kekurangan, akui saja. Kalau ada yang tidak paham, ya akui saja. Terus belajar dan tidak gengsi untuk bertanya, mencari tahu kepada ahlinya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Taba'un lakum manut lakum marisir kabeh qaimuhum alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf fa niku fa ismuhum wala fa to. Kok kaya titik tapi nek qaimuhum kok ora masuk akal ngoten kula mau. Kaya titik kandel temen. Oh ternyata fa. Karena kalau qaimuhum masuk orang yang berdiri di arah mereka itu alaikum kan tidak masuk akal. Tapi kalau yang kedua ini huruf fa bukan huruf hamzah, ya mirip loh. Titik telu to sa karo hamzah ini kira rada mirip kaya qaim. Ternyata fa ismuhum, ism dosa mereka baru masuk akal. Ya itulah pentingnya juga kita harus ya seorang-orangnya paham lah ilmu nahwu shorof, sehingga apa yang kita baca ketika ada masalah, ada sesuatu yang tidak masuk akal, kita bisa langsung mengetahui kesalahan itu. Fa'ismuh mengkotawi dosa nih sapa khalafakum, orang yang setelah kalian, generasi setelah kalian, khalafakum anak khalafakum tabaulakum ilu iku alaikum yo melarati yang ngatasi sira kabeh juga menimpa pada kalian. Wala tastaru lan ojo padha tuku sira kabeh atas tabdilu tegese amrih ganti sira kabeh di ayati lan pira-pira ayat ingsun alati ayat fi kitab hikmah ing dalam kitab sira kabeh bene minati Muhammad nyaten sing sifat kanjeng Nabi Muhammad dirubah oleh mereka, ditutup-tutupi sehingga generasi selanjutnya tidak mengetahui. Bahkan nama Muhammad ya sebenarnya tercatat jelas di kitab mereka kan malah diterjemahkan Muhammad menjadi yang terkasih, yang tercinta, yang tersayang. Lu nama kok diterjemahkan? Misalnya nek uang jenenge Aswad, Aswad ini artinya ireng. Terus karena dia itu orang yang namanya Aswad, ketika di daerah barat Eropa misalnya atau di Inggris terus dipanggil Mr. Black, kan tidak bisa. Meskipun Black itu juga namanya hitam. Pak Aswad, Mr. Black. Terus misalkan masuk ke Jawa terus dipanggil ireng, ireng atau hitam. Kalau dalam bahasa Indonesia yang terbatas, mati ya kalian tinggalkan semua, tapi dosa kalian tidak hilang-hilang. Dari generasi ke generasi. Cilik ojo mergo perkara cilik donya iku mau kalian menjual ayat-ayatku, merubah-rubah dan lain sebagainya untuk kepentingan kalian sendiri. Maksudnya ini sama nang kolila, harga yang sangat sedikit. Ayam liru ganti, mencari ganti ya siron kan kidik hanya sedikit bayane minat dunia atau saing dunia ayat taktumuha tegese ojo ngumpetake sira kabeh ing ayat dan kalian menyembunyikan kebenaran khofa Fatimah krono khawatir krono wedi pote ilangi perkara kalian takut kehilangan perkara takhuduna kang ngalap sira kabeh ing ma ben salafatikum nyata saking wong kang dingin asor ira kabeh orang yang asfala oh safal udah safal buka tak kira itu macane kok salafatikum lu kok salafatikum bukan artinya orang terdahulu. Safal, asfala safilin itu baru orang-orang yang hina rendahan maksudnya saking wong-wong asoriro kabeh kalian mengambil dari orang-orang yang kalian tipu, orang-orang rendah bawahan rumput, kalian ambil harta mereka, kalian menjual ayat-ayat sesuai dengan kepentingan kalian. Nah itu kan mereka lakukan itu sehingga dirubah diganti sesuai dengan kepentingan mereka agar tetap berkuasa, agar tetap bisa mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Padahal dunia sebanyak apapun itu tetap kecil, sangat kecil. Kenapa? Dibandingkan resiko yang akan kalian terima. Kenapa kecil ya? Mati, dunia tetap ditinggal, hilang kabeh, tapi dosamu tetap milih dan siksamu akan semakin berat.
Menika bismillahirrahmanirrahim. Wa iya ya fattaqun, wa yelan ingsun hanya kepadaku fattaquni mongko padha wedya sira kabeh takwa sira kabeh ingsun khafuni tegese wedya sira kabeh ingsun bidzalika dalem kono kitman menyembunyikan kebenaran dari Allah itu di duna ghairihi dudu sak liyane ingsun jangan takut kepada selain aku. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisulan ojo podo nyampur-nyampur sira kabeh tu khalitu tegese nyampur-nyampurake sira kabeh hak perkara hak realita kebenaran apa adanya kalian tutup-tutupi kalian campur-campur alladzi hak ansal nurunake sunan-sunan ing sira kabeh nyampurake bil batil iklan perkara batil dicampur aduk alladzi batil batil perkara sing sia-sia batil itu bukan sebalikan hak itu benar gitu batil itu sia-sia tidak benar tidak salah maksudnya benar-benar muspro hilang. Kalau salah itu kan lumayan salah itu masih kebenaran yang tertunda bisa lah atau ya rapat ya benar masih ada sesuatu yang namanya salah khotok atau zalah kepleset khotok atau ismun dosa gitu. Tapi kalau batil itu kosong sesuatu yang kosong. Jadi al-haq itu artinya realita apa adanya ini ya wes bisa saja kalau misalkan sebaliknya al-haq itu sesuatu yang memang ada realita hakikat loh al-haq al-haqiqah realita apa adanya. Kalau al-batil itu kosong sesuatu yang tidak ada kalian anggap apa sebenarnya tidak ada sama sekali kalian campur aduk dengan kekosongan kepalsuan dan lain sebagainya. Ojo mbok campur-campur alladzi taftarunahu kapo degawe-gawe sira kabeh ing batil wala takdumuran ojo padha ngumpetake sira kabeh hak perkara hak nak Muhammad itu sifat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum hal itu sira kabeh hal sedangkan kalian dalam keadaan hal iku ta'lamuna padha ngerti sira kabeh anantum mesti kanjeng Nabi Muhammad nak Muhammad iku hakun hak sak nyatane ngoten ya wis niku apa yang mereka lakukan sejak zaman dulu seperti itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar raki'in. Loh, dalam kitab mereka, dalam ajaran mereka pun juga ada perintah sholat, menyampaikan zakat, rukuk dan seterusnya. Wa aqimna pada jumenake sira kabeh. Jumenake ne jumeneng ngakonono, piye to dirikanlah ya. Jumenengake kan mendirikan. Nek dirikanlah jumeneng ngakonono. Piye iki basa Jawane? Jumenengkanlah. Salat ing salat, wa atulan nekakno sira kabeh zakat ing zakat. Ya sholat dalam syariat mereka seperti apa ya kita juga tidak tahu tapi aku tahu ngerti sekilas cuplikan deh mereka juga ada menundukkan kepala terus berkungkung kayak di Islam rukuk terus ada yang kayak sujud juga gitu toh ya karena terdistorsi ratusan bahkan ribuan tahun itu mungkin ya ada pergeseran tapi saya tetap curiga cara mereka menyembah Allah di awal ketika Nabi mereka mengajarkannya saya tetap curiga bahwa sebenarnya sama dengan kita loh, tata carane sholatnya kayak dewi ya pergeseran waktu yang sangat lama yes kui hanya ada kemiripan-kemiripan tapi tidak belejit mirip seperti orang muslim melaksanakan sholat tapi ada perintah bahwa mereka disuruh mendirikan sholat terus mengeluarkan menyampaikan zakat warga orang berdoa asir kabeh marokina berstane kang ruko kabeh aisyallu tegese sholat asir kabeh mal musallina berstane wong kang sholat kabeh. Sapa wong sing salat kuwi rupane Muhammad ini kanjeng Muhammad ashabilan para sahabat kanjeng Nabi wa nuzila den turunake fi ulama ihim dalam permasalahane ulama mereka ulama Bani Israil tokoh agama mereka bahkan lan ono sapa ulama ihim yakulun padha ngucap sapa ulama ihim li aqriba ihim maring pira-pira kerabate ulama ihim al muslimin kang Islam kabeh di antara kerabat mereka yang sudah memeluk Islam orang-orang muslim itu mereka berkata kepada kerabat mereka yang sudah muslim itu bagaimana mereka mengatakan itu terus butuh netepono sira kabeh tetap berpegang teguhlah kalian ala dini Muhammadin ing atase agamane Muhammad fa innahu mangko mestine dini Muhammad itu hakun hak bahkan para tokoh ulama mereka Bani Israel Yahudi Nasrani itu pun mengakui bahwa agamanya yang dibawa Muhammad ini benar lah sehingga kerabat mereka yang sudah Islam itu mereka beritahu mereka berkata kepada kerabat yang sudah masuk Islam tetap berpegang teguhlah kalian dengan agamanya si Muhammad ini. Tapi mereka sendiri tidak mau. Itulah kenapa diturunkan ayat. Ayat apa yang diturunkan?
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allahu akbar. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.